Kami hadirkan informasi dari dunia politik khusus di segmen ini, Saudara. Detik-detik memasuki musim Pilkada Jakarta, mesin partai politik tengah memanas. Lobi-lobi terus dilakukan untuk memastikan siapa yang akan diusung partai menjadi Jakarta Satu. Semua harus ditimbang-timbang siapa yang akan digandeng menjadi koalisi. Satu nama yang pasti mencuat menjadi bakal calon gubernur Jakarta adalah Ridwan Kamil atau yang akrab dipanggil RK. Koalisi Indonesia Maju mengklaim ada partai lain yang akan bergabung untuk menebalkan koalisi demi RK. Jika koalisi besar terbentuk, bukan mustahil RK ini akan berhadapan dengan kota kosong di hari pemungutan suara. Saudara, masih ingatkah Anda dengan baliho RK OTW Jakarta alias on the way menuju Jakarta yang sempat heboh beberapa waktu lalu? Bisa jadi gimmick iklan itu menjadi kenyataan. Mantan Gubernur Jawa Barat itu tampaknya akan melenggang dalam kontestasi Pilkada Jakarta yang tinggal menghitung hari. Sebelumnya Golkar sempat galau apakah akan mengusung Kang Emil kadernya di Pilkada Jakarta atau justru di Pilkada Jawa Barat. Namun kini sinyal Golkar semakin jelas melihat Golkar ini justru mendukung kader Partai Gerindra, Deddy Mulyadi untuk maju dalam Pilkada Jawa Barat. Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar juga memakai istilah yang sama, on the way to DKI, ya saat ditanya soal Pilkada. Erlangga juga masih belum mau membeberkan partai lain yang akan tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Pak, pertimbangan DKI on the way. Pak, pertimbangan Golkar melepas Jabar gimana Pak? Kenapa? On the way to DKI. Pak, kan Kimples kapan ketemuan lagi Pak? Nah, Pak, yang dimaksud Kim Plus itu apa aja Pak? apanya? Kim Plus itu maksudnya Kim serta Partai lain. oh. Pak, kan selama Partai ini lainnya siapa aja Pak? Nanti to be announced. Setelah memberikan sinyal lampu hijau bagi RK, tugas Kim Koalisi Indonesia Maju pun belum tuntas. Kini Koalisi Indonesia Maju harus menggodok siapa yang akan dipasangkan dengan RK menjadi bakal calon wakil gubernur Jakarta. Selain dari partai politik yang masuk ke dalam koalisi, penentuan sosok pendamping RK juga dibicarakan dengan partai politik yang berencana untuk masuk ke Koalisi Indonesia Maju yang nantinya disebut menjadi Kim Plus. Ada nama-nama besar di sana. Jadi mungkin bisa jadi ya nama Yusuf Hamka bisa dibicarakan di dalam pembicaraan. Kan partai-partai politik yang lain nanti juga akan mengusung kan. Kemarin disebut-sebut juga kalau untuk Pilkada Jakarta PSI menyebut nama Pak Kaisang gitu ya. Terus apakah mau jadi calon gubernur atau mau calon wakil gubernur. Kemudian PAN itu pernah menyebutkan siapa Ibu Zita gitu ya. Nah nanti di Gerindra kan juga bisa juga nama-nama lain muncul, ada Riza Patria, ada Budi Jiwandono dan seterusnya gitu. Nah nanti juga termasuk kalau ada partai politik yang selama ini berada di luar Kim dan kemudian bergabung ya, mereka mengusulkan nama-nama itu juga termasuk yang nanti akan dibicarakan gitu. Bersama dengan seluruh pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi apa namanya nanti, apa koalisi Kim Plus atau koalisi apa yang mengusung saudara Ridwan Kamil. Bursa Pilgub Jakarta bisa dibilang menjadi daerah yang seksi. Banyak tokoh potensial mengaku siap untuk maju ke Jakarta, termasuk yang paling banyak disebut adalah mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Setelah kalah di pemilihan presiden, medan pertarungan di Jakarta masih begitu seksi di mata Anies. Kans Anies untuk bisa maju ke Pilgub Jakarta lagi memang besar. Apalagi dari survei Litbang Kompas, elektabilitas Anies masih tinggi dan menduduki puncak peringkat di 29,8%. Tidak hanya sebatas niat, Anies memiliki modal untuk kembali bertarung di Pilkada Jakarta. Pada Juni lalu, Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di gelaran Pilkada Jakarta 2024. Dan Partai Keadilan Sejahtera yang juga berada di belakang Anies bahkan mantap untuk menduetkan Anies dengan Sohibul Iman. Nasdem pun menambah deretan partai politik yang mendukung Anies untuk kembali menahkodai Jakarta.
Saudara, dengan elektabilitas yang tinggi, Anies pun kian percaya diri kembali terjun menyapa warga Jakarta. Seperti pada hari bebas kendaraan, utamanya di hari Minggu lalu, Anies mengaku kalau saat ini prioritasnya adalah menjaring aspirasi warga Jakarta dalam berbagai aspek. Di antaranya adalah perbaikan ekonomi, kemudahan lapangan kerja, dan layanan pemerintahan yang lebih baik. Tapi tunggu dulu. Apakah artinya langkah Anies ke Pilkada Jakarta akan berjalan mulus? Tampaknya sikap partai politik pendukung Anies sekarang menunjukkan gejala yang berbeda. Makin ke sini kok seolah makin ke sana. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni bilang Nasdem bisa saja mengeluarkan surat rekomendasi terhadap Anies, namun tak dilanjutkan sampai ke tahap pendaftaran. Lain lagi dengan PKB yang menurut Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait segala kemungkinan bisa terjadi dalam politik. Apalagi selama ini dukungan ke Anies baru diberikan dari Dewan Perwakilan Wilayah. Pendaftaran itu kan terakhir 26 kalau nggak salah. Iya, 6 Agustus. Ya, kan akhir Juli lu masih ada waktu panjang sebelum masa pendaftaran. Itu sangat dinamis, jangan salah. Oke, yang udah ditetapin misalnya, belum tentu juga yang ditetapin oke akan daftar. Karena politik itu sangat dinamis loh. Iya. Lu boleh megang rekomendasi, tahu-tahu rekomendasi dibatalin. Who knows? Termasuk Pak Anies. I don't know. Tapi sampai hari ini semua orang bertanya, mana sih suratnya, mana sih suratnya? Kita sebagai orang Nasdem aja belum tahu. Gue sebagai orang Nasdem belum tahu. Karena bukan di Bapilu gue. Oke. Jadi semua sangat dinamis. Kalau PKB sendiri masuk ke Kimpus, Atau sudah ada tawaran nggak? Kita pertimbangkan. Kan sudah ada di publik tawaran itu. PKB akan mempertimbangkan untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia. Dasar pertimbangannya apa, Gus, kalau gitu? Dasar pertimbangannya kalau betul kemudian mempertimbangkan untuk gabung ke Kimplus itu? Pertama kebersamaan, kolaborasi. Indonesia membutuhkan kolaborasi, termasuk di Jakarta. Dan PKB selalu mengedepankan kebersamaan. Berarti ada kemungkinan bahwa nggak akan dorong Anies untuk Pilgub DKI dong dari... Semua serba mungkin. Nah, kalau PKS bilang belum bisa menggaransi Anies punya tiket ke Pilkada Jakarta. Anies yang ditugasi PKS untuk menggenapi syarat tiket Pilkada Jakarta belum juga menunjukkan hasil untuk menggalang kekuatan dari partai politik lain. Apalagi ada sinyal Koalisi Indonesia Maju yang mengajak partai di luar koalisinya atau di luar Koalisi Indonesia Maju. Apakah ini bisa menjadi godaan bagi PKS untuk join ke Kimplus? Nah, coba kita tengok di Bursa Pilkada Sumatera Utara, saudara. PKS ini memilih seia atau sekata dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Wali Kota Medan Bobi Nasution menjadi bakal calon gubernur Sumatera Utara. Kalau dari sini, apakah kemudian kita bisa lihat kalau hubungan kerjasama ini akan berlanjut ke Pilkada Jakarta? Dan kami sebetulnya sudah memberikan tugas kepada Mas Anies Baswedan untuk melengkapi tiket yang kami sudah miliki 18 kursi, tinggal 4 kursi supaya bisa berlayar. Jadi kalau bagi kami, insya Allah kami akan berikhtiar semaksimal mungkin supaya aman ini berlayar, tapi kami juga meminta keseriusan Mas Anies untuk menggenapkan kursi di Jakarta sehingga Anies Sohibul Iman ini bisa berlayar. Jika benar perahu besar Koalisi Indonesia Maju Plus terbentuk, maka akan merugikan bakal calon gubernur Anies Baswedan. Anies masih bisa berharap ke PDI Perjuangan yang hingga saat ini belum menentukan sikap. Apalagi Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pernah memberikan sinyal bahwa peluang itu ada. Namun tetap saja koalisi perlu dibentuk. PDI Perjuangan perlu menggandeng partai lainnya karena belum cukup kursi atau suara untuk memenuhi syarat mencalonkan cagup-cawagup. Dari dukungan yang sudah ada, Anies sendiri masih percaya diri bisa mendapatkan tiket untuk bisa maju ke Pilkada Jakarta meski ada wacana Kimplus. Kami percaya bahwa aspirasi rakyat Jakarta akan terus dijaga karena semua partai mendapatkan kursi itu aspirasi dari rakyat, dan aspirasi rakyat Jakarta sejauh ini kalau kita perhatikan DPW partai di Jakarta sudah mengusulkan nama. Nah,
nama-nama itu adalah cerminan dari aspirasi warga. Nah, saya percaya dan sampai sekarang kan juga masih sama bahwa semua akan bekerja bersama untuk nantinya bersama-sama memenangkan di Pilkada Jakarta. Selain RK dan Anies, nama Ahok ini sebelumnya juga disebut sebagai salah satu calon yang cukup potensial untuk bisa maju ke kontestasi Pilkada Jakarta. Ahok terang-terangan menegaskan kalau dirinya siap maju di Pilgub Jakarta jika diberi kesempatan oleh warga Jakarta. Namun Ahok mengungkapkan secara teori ia ini merasa sulit maju ke daerah khusus Jakarta. Ahok menjelaskan jika masyarakat Jakarta perlu mengetahui permasalahan Jakarta sesungguhnya sehingga nanti bisa memilih pemimpin yang punya standar tinggi. Enggak, secara logika itu kenapa teman-teman waktu itu dorong saya mau ke NTT, dorong saya mau ke Sumatera Utara, karena mereka melihat Jakarta itu kemungkinannya kecil. Ya kan? Jakarta ini kan kursinya nggak cukup. Kurang 7 kan? Nah kerjasama dengan lain, kerjasama dengan siapa? Nah saya nggak tahu, itu udah putusan ada kita serahkan pada Ibu Mega loh. Nah, makanya mereka bilang sayang kan kalau lu nggak ikut kan. Nah kalau saya pribadi, saya udah pernah ngalamin ini dari dulu kok. Jika koalisi Indonesia Maju Plus terwujud, maka Pilgub Jakarta akan satu poros. Nama-nama seperti Anies, Ahok, dan Jusuf Hamka bisa jadi terpental dengan adanya manuver partai politik merapatkan barisan ke Kim Plus memunculkan pertanyaan, benarkah skenario kota kosong di Pilkada Jakarta? Namun dari pernyataan ini PAN membantah koalisi Indonesia Maju membuat skenario agar pilkada di beberapa daerah hanya diikuti oleh satu paslon termasuk di Jakarta. Enggak, kita tidak ada desain khusus ya untuk kita menciptakan kota kosong dimanapun ya. Tetapi ya kita kan melihat bahwa kota kosong itu bisa terjalin ketika semua partai-partai sepakat mengusung pasangan calon yang sama. Ya apakah karena ada ikatan emosional ataukah karena ada pandangan bahwa ini adalah calon yang terkuat untuk diajukan sehingga mereka semua bergabung sana. Ya saya rasa itu pertimbangan-pertimbangan, tetapi tidak ada pertimbangan lain di luar itu. Gitu. Jadi kalau sampai ada teori konspirasi untuk menggagal salah satu calon untuk maju di Pilgub ini tidak ada. Ya, saudara, pendaftaran bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta akan dibuka pada akhir bulan ini. Masih ada waktu untuk mengotak-atik koalisi. Apakah pilkada rasa kota kosong akan terjadi karena koalisi menumpuk pada koalisi besar? Ya, bisa iya, bisa juga tidak. Semuanya kini tengah dipikirkan dengan matang karena meski bukan lagi ibu kota, Jakarta tetap penting karena menjadi gubernur Jakarta bisa menjadi batu loncatan untuk pemilu 2029. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai kasus penganiayaan anak yang kembali terjadi, di mana seorang bocah ini mendapat tindakan kekerasan di tempat daycare atau di tempat penitipan anak, tepatnya di kota Pekanbaru, Riau.